بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفنا عزكم الله. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca satu risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, yang isinya ialah nasihati li ahli sunnah, nasihatku kepada segenap ahli sunnah. Pada risalah ini barakallahu Syekh rahimahullah akan membawakan dalil tentang syariatnya memberi nasihat, anjuran memberikan nasihat. Lalu beliau memberikan satu nasihat penting kepada ahli sunnah, yaitu nasihat supaya mereka menjauh dari segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah mereka. Kemudian menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjelaskan jeleknya perselisihan, jeleknya perpecahan. Kemudian menjelaskan tentang keutamaan ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian menjelaskan tentang pentingnya ukhuwah islamiyah. Kemudian ditutup dengan solusi pemecahan atau solusi problematika ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnati wal jamaah dewasa ini. Sehingga risalah ini barakallahu walaupun kecil tetapi isinya sangat padat dan sangat dibutuhkan oleh seluruh ahlu sunnah di zaman sekarang ini. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Itu gelar yang biasa disebutkan untuk beliau oleh ahli Yaman, oleh orang-orang Yaman. Mereka menjuluki beliau dengan Al-Imam Al-Wadi'i. Ketika membaca mu'allafat beliau, karya-karya tulis beliau, mesti mereka menyebutkan dengan kata-kata itu.
Qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, yakni Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Beliau mengatakan nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahli sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, Ya'qub bin Ibrahim al-Tawrafi rahimahullah. Qala haddatsana Hushaym ibn Bashir. Hushaym ibn Bashir ini adalah salah satu dari gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hushaym bin Bashir ini dalam biografinya disebutkan adalah anak seorang koki terkenal di wilayahnya. Bapaknya itu juru masak, ahli dalam memasak. Saking terkenalnya masakan Bashir, bapaknya Hushaym ini, sampai ditunjuk, diangkat sebagai koki kerajaan, raja ketika itu. Masya Allah, koki istana, saking enaknya. Kemudian Bashir ini memutuskan untuk membuka mat'am atau mat'am, restoran yang mengusung usaha namanya dan legalitas istana untuk masakan-masakan dia. Dibukalah oleh dia restoran mat'am Bashir. Kira-kira laris enggak? Masya Allah, laris manis, kewalahan mengurusi para kuliner yang gimana kalau orang yang ahli jajan itu, gitu ya. Sekali banyaknya orang-orang yang ingin menikmati masakan Bashir. Sementara Hushaym ini, anaknya Bashir, Hushaym rahimahullah al-Imam, itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik wal hidayah kepada beliau, hubbul ilm, mencintai ilmu, sehingga dia pun malah sibuk mendatangi majelis ulama ahli hadis untuk menimba ilmu hadis dari mereka, menimba ilmu dari para ulama. Dalam keadaan orang tuanya itu, ayahnya ini sibuk ngurusi mat'amnya yang laris manis itu. Berkali-kali ayahnya ini minta kepada Hushaym supaya bantu bapaknya ngurusi mat'am. Bahasa orang sekarang, nak, bapak ini sudah terkenal restorannya ini, omsetnya sudah besar. Kamu bantu bapak, ini masa depan kamu sangat cerah nih. Kamu jadi entah jadi manajernya, dari direkturnya, gitu ya. Sudah, ada apa? Belajar lagi. Mau jadi apa? Itu saya kasihnya ya, di makna Arab itu. Tapi saya tetap orangnya menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan orang tuanya memandang, ini menjadi apa ini anak? Bapaknya jelas-jelas sudah mapan dengan usaha yang dikatakan sukses, dengan restoran yang terkenal di wilayah itu, malah tidak mau. Hal sampai Hushaym ini pada itu menjadi seorang alim pada masanya, al-hadis pada masanya, memiliki sekian banyak murid-murid dan sekian banyak guru. Orang tuanya belum masih memandang beliau dengan sebelah mata. Joko ini. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Hushaym ini jatuh sakit.
ketika jatuh sakit itu banyak sekali tamu-tamu yang datang ke situ untuk menjenguk Husain. Sayangan orang tuanya kok jadi semakin banyak begini orang-orang datang ke rumah makan saya ini. Ternyata sebagian mereka maunya makan, sebagian besar mereka bukan mau makan, tapi menjenguk Husain. Loh, banyak di Husain. Puncaknya ialah ketika datang rombongan Qadhi Musil. Rombongan Qadhi dari Musil datang ke situ. Oh, bayangannya Bashir, dapatnya Husain. Oh, Qadhi Musil yang dari jauh sana datang ke sini untuk menikmati masakan saya di restoran saya. Oh, sambut karena sana. Apa betul ini rumahnya Husain? Ya betul, saya bapaknya Bashir. Kami kemarin ingin menjenguk Husain, katanya Husain jatuh sakit. Terbelalak itu orang tuanya. Bayangannya mau makan di restoran Bashir, ternyata datang dalam rangka untuk menjenguk putranya Husain. Baru itu orang tua mau mengetahui ternyata Husain ibnu Bashir putranya itu memiliki manzilatul 'azimatun indan nas, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai tingkatan para qadhi, para pejabat dan segala macamnya menghormati dia. Baru orang tua tadi itu ngerti manzilahnya, maka didukung penuh oleh bapaknya. Kasemah seperti ini biasa disampaikan oleh masyayikhna. Tujuannya barakallahu ialah untuk memberikan semacam faedah ibrah kepada wali aulad, wali anak-anak ini, orang tua ini, apalagi orang tua yang di luar sana. Maunya mereka itu kan kepingin anak-anaknya itu memiliki masa depan yang sangat cerah, jadi orang gitu ya. Ketika melihat anaknya itu kemudian sibuk dengan belajar thalabul ilmi, itu bayangannya itu, saya mau jadi apa anak saya ini? Ngaji lagi. Datang ke halaqah ilmu lagi halaqah jadi apa? Sebagai mereka mengatakan, jangan-jangan kenapa terorisme lagi? Jangan-jangan rutin, macam-macam. Dipandang sebelah mata. Ketahuilah wahai para orang tua bahwasanya kebahagiaan dan kemuliaan anak kamu juga dirimu itu pada ilmu syar'i yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang-orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, itu ibrah dari Husain. Qala akhbarana Sayyar al-Sya'bi. Sya'bi namanya Amir bin Shurahil. Amir bin Shurahil al-Sya'bi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu beliau berkata, bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Aku membaiat Nabi alaihi salatu wassalam di atas mendengar dan mentaati beliau. Baiat untuk mendengar dan mentaati beliau. Falaqanani, maka Rasul alaihi salatu wassalam menuntun aku dengan talqin. Laqanani, mentalqin aku, nuntun bacaan, talqin, yaitu dengan kalimat Mastaqatu, pada perkara yang aku mampu. Mendengar dan mentaati Rasul pada perkara yang aku mampu. Wan nushi likulli muslim, dan berbaiat untuk menasihati semua orang muslim. Semua orang muslim. Jelas ya? Hadis ini barakallahu disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya nasihat itu adalah perkara syar'i. Masing-masing kita disyariatkan untuk menasihati saudara kita muslimin.
Bahkan kedudukan nasihat itu sangat tinggi sebab masuk dalam isi baiat. Paham ya? Masuk pada isi baiat, menunjukkan perkara besar. Perkara besar. Sebagai faedah, supaya paham, baiat itu dalam Islam cuma satu, yaitu baiat kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup, atau kepada khalifah sepeninggal beliau. Dulu dikatakan sebagai khalifah, kemudian dikenal sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, dan berlaku untuk siapa saja yang menjadi kepala negara tertinggi di sebuah bangsa dan negara. Entah dikasih nama Amirul Mukminin, entah dikasih nama Malik, Raja, entah dikasih nama Sultan, entah dikasih nama Rais Jumhuriyah, Presiden, atau dikasih nama apapun, yang penting dia adalah kepala negara tertinggi di tempat itu, maka baiat disyariatkan kepada mereka. Hanya satu itu saja, itu baiat yang syar'i. Paham ya? Baiat yang syar'i dalam Islam hanya itu. Adapun baiat yang dilakukan oleh pergerakan-pergerakan yang ada, itu merupakan baiatun muhdatsah, munkar, bid'ah. Baiat yang bid'ah, yang munkar, yang itu merupakan ciri-ciri penyimpangan sebuah pergerakan, sebuah jamaah. Entah dikasih nama baiat, entah dikasih nama mitsaq, atau mitsaq, ikatan janji, entah dikasih nama ahdun, perjanjian janji setia, entah dikasih nama ahdut thariq, janji setia untuk menapaki jalan yang mulia ini, atau dikasih nama ahdus syuyukh, janji setia kepada guru, apa namanya? Itu semuanya namanya bid'ah. Kalau ditujukan kepada selain penguasa, itu adalah baiat yang bid'ah dan merupakan ciri-ciri penyimpangan sebuah jamaah. Sekali lagi, itu faedah tambahan. Intinya, hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan syariat memberikan nasihat kepada seorang muslim. وقال رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah, karena Muhammad bin Abbad itu orang Mekah, sementara nanti gurunya Suhail bin Abi Saleh itu orang Madinah. Maka Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah, karena Sufyan bin Uyainah itu termasuk ulama Mekah. Sekarang ya. Qala haddatsana Muhammad bin Abbad al-Makki, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Qala dia berkata, qultu li Suhailin, aku berkata kepada Suhail. Suhail itu Suhail bin Abi Saleh al-Madani. Inna Amran haddatsana 'anil Qa'qa'. Sesungguhnya Amr, dia adalah Amr bin Dinar. Amr adalah Amr bin Dinar. Sesungguhnya Amr bin Dinar haddatsana 'anil Qa'qa', menceritakan hadis kepada kami dari Qa'qa'. Itu nama orang ya, Pak. Namanya Qa'qa' ibnu Hakim. Namanya Qa'qa' ibnu Hakim. Enggak ada ya di kalangan salafi namanya Qa'qa' gitu ya. Hah? Nah, susah nih, gimana namanya? Qa'qa'. Jadi kiranya ayat Qa'qa'. Namanya Qa'qa' ibnu Hakim. An abika, dari bapakmu wahai Suhail.
Ini bapaknya Suhail, namanya Abu Saleh. Suhail bin Abi Saleh, namanya Abu Saleh. Abu Saleh As-Samman, namanya Zakwan. Abu Saleh namanya Zakwan As-Samman. Ya, an Abi dari bapakmu Suhail, bapaknya Suhail namanya Abu Saleh. Abu Saleh itu kunyah, nama aslinya Zakwan. Zakwan As-Samman atau Az-Zayyad, disebut dengan As-Samman atau Az-Zayyad karena profesinya sebagai penjual minyak. Zayyad dari kata-kata zaitun, penjual zait, minyak. Samman itu penjual minyak samin. Paham ya? Barakallahu. Kalau dia berkata, wa rajautu, dan saya berharap ayyusqita anni rajula, dia menggugurkan dari aku seorang rawi. Saya berharap dia menggugurkan seorang rawi dari aku. Qala dia berkata, faqala sami'tu minalladhi sami'ahu minhu abi. Saya mendengar minalladhi dari orang yang sami'ahu minhu abi, yang mendengar dari dia bapakku. Kana sadiqan lahu bisyam, orang itu adalah teman bapakku di Syam. Thumma haddatsana, jalur yang berikutnya, sanad yang berikutnya. Thumma haddatsana Sufyan, tadi di atas Sufyan bin Uyainah, an Suhail bin Abi Saleh tadi. An Atha ibn Yazid, an Tamim ad-Dari, dari Tamim ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dani Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Tamim ad-Dari ini ya ikhwan dulunya seorang Nasrani. Karena suatu hari dia dengan rombongannya naik ke kapal menyeberangi lautan samudra. Sampai di sebuah tempat kapalnya itu mengalami ada samudra, gelombang samudra yang sangat dahsyat yang mengombang-ambingkan kapalnya sampai terdampar di sebuah pulau, sebuah jazirah. Itu terombang-ambing selama sebulan. Sebulan penuh terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat sampai terdampar sebuah jazirah, sebuah pulau. Begitu sampai di pulau itu, tiba-tiba muncul seekor hewan full rambut, tidak diketahui mana depannya mana belakangnya. Rambut, semuanya rambut, nggak tahu mana depan mana belakang. Bicara, ada seseorang yang mau ketemu kamu di ruangan itu, duduk di belakang. Ternyata ada sebuah kapel. Kapel itu tempat ibadahnya orang apa? Yahudi. Pokoknya itu ya, sebuah tempat ibadahnya orang-orang di kita. Sampai di situ dia masuk. Tiba-tiba di ruangan itu dia menjumpai seseorang yang sedang berikat. Kedua telapak tangannya di tengkuknya, kemudian kakinya itu nekuk, ini ya. Kemudian dirantai antara kaki dan tangannya itu. Begini. Barakallahu. Dikatakan, siapa kamu? Jawabannya, saya mau tanya sesuatu kepada kamu. Tanya dulu. Ternyata yang tanyakan itu ialah nama Nabi kita Muhammad SAW. Panjang pembahasannya tentang Nabi kita Muhammad, diceritakan dengan lengkap apa yang diketahui oleh Tamim ad-Dari, sampai pada akhirnya orang ini memberitakan bahwa saya sebentar lagi aku akan dikeluarkan dari tempat ini, dikarenakan sebagai utusan Nabi kita Muhammad SAW. Al-muhim, ringkasnya, tanya ini, kamu siapa? Dikatakan, saya adalah Dajjal. Saya adalah Dajjal. Dan sebentar lagi aku akan keluar dengan sudah diizinkan untuk keluar. Dan pergi kembali ke tempat asalnya. Diceritakan oleh Tamim ad-Dari karena Dajjal menyuruh dia masuk Islam.
beriman dengan orang itu, dengan Nabi itu. Nah, akhirnya masuk Islam, hukum diceritakanlah kisah yang menimpa dirinya dan semua benarkan. Nah, itu adalah Dajjal. Maka diperintahkan untuk menyampaikan di hadapan seluruh para sahabat tentang apa yang dia saksikan tadi. Ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW sekian banyak riwayat tentang Dajjal. Dari terjemahnya kami Madari diambil faedah jelas bahwa Dajjal itu sudah ada, sudah diciptakan, disaksikan langsung oleh kami Madari, dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan nanti di akhir zaman akan keluar sebagai tanda kiamat besar menjelang kiamat. Gak mati-mati ya? Hah? Sudah zamannya Rasul dulu dilihat oleh kami Madari, sampai sekarang gak mati-mati. Jawabannya tidak mati-mati. Itu semua dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Adapun isu yang disebarluaskan oleh Isa Daud, jinolog, tahu jinolog ya? Jinolog yang tidak nggak mau kabar, diisukan tempatnya di segitiga Bermuda, itu semuanya sudah terjadi. Memang tidak ada yang tahu tempatnya kecuali Allah. Dan kami Madari itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menandakan keluar di atas sana. Lanjut. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kalau antum belajar bahasa Arab, biasanya kalau susunan mubtada khobar, itu mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Biasanya begitu. Ad-dinu nasihatun, gitu ya. Itu umum. Tapi kali ini mubtadanya ma'rifat, ada alif lam. Ad-dinu. Khobarnya juga dikasih alif lam, an-nasihah. Itu mengandung makna yang lebih, yang menunjukkan bahwasanya semua agama itu adalah nasihat. Menerangkan kepada kita tentang manzilah, kedudukan yang sangat besar yang dimiliki sebuah nasihat oleh agama. Agama adalah nasihat, nasihat adalah agama. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, lillah, nasihat untuk Allah, wali kitab, untuk kitab sucinya, wali rasul, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang umum kaum muslimin, atau muslimin secara umum, orang muslim. Hadis ini pun juga demikian disebutkan oleh Syekh rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan nasihat pada agama. Paham ya? Oleh karena dua riwayat ini, maka Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah menasihati ahlu sunnah secara khusus dalam rangka untuk mengamalkan riwayat ini. Tindakan beliau menasihati itu ada dalilnya, ada syariatnya, paham ya? Dengan dua riwayat di atas. Kemudian apa? Sesuatu yang dikatakan nasihat, menasihati, bisa kita klasifikasi menjadi dua. Ada nasihatun mahmudah. Nasihatun mahmudah, nasihat yang terpuji. Dalam riwayat-riwayat ini yang terpuji, yaitu nasihatnya sesuai dengan tariqat sunnah,
sesuai dengan tariqah sunnah Rasulullah SAW. Itu terkait dengan masalah kaifiyah ya, tata cara menasihati itu sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, nasihatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Nasihatnya itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang mudah. Itu yang diinginkan dalam riwayat-riwayat tadi. Niatnya kamu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata dalam menasihati orang lain. Cara menasihati tariqahnya sesuai dengan sunnah. Yang kedua, nasihatul mazmumah, yang tercela. Ya sesungguhnya bukan namanya nasihat, tapi oleh pelakunya di atas namakan nasihat. Jadi, walaupun dikasih nama nasihat, disebut dengan nasihatul mazmumah. Jadi, bagaimana nasihat yang tercela itu barakallahu? Nasihatul mazmumah itu lawan dari sebelumnya. Nasihat bukan karena Allah, bukan karena Allah, tetapi menasihati orang lain untuk pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan hawa nafsu. Bahasa Arabnya itu tasyafi, untuk pelampiasan amarah hawa nafsu. Apa yang semisalnya dengan niatnya bukan karena Allah, tapi memang ada keretakan hubungan antara keduanya. Dia pura-pura menggunakan bahasa nasihat, padahal tujuannya bukan menasihati, tetapi untuk melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan emosinya, melampiaskan amarahnya kepada orang tadi, tapi dibungkus dengan nasihat. Ada mazmumah. Atau yang kedua, bentuk nasihat yang mazmumah, cara menasehatinya keliru. Di antara contoh keliru, kesalahan di dalam tariqatul nasihat ialah menasehati orang lain, menyebutkan kesalahan-kesalahan dia di depan umum. Namanya an-nasihah amamal malak. Menasehati seseorang di depan khalayak ramai. Menegur orang di depan khalayak ramai. Banyak orang langsung tergelar, kamu begini di depan banyak orang. Katanya para ulama, itu bukan nasihat, itu namanya ta'yir. Tahu ta'yir? Ta'yir itu melecehkan, menghinakan. Betul. Katanya para ulama, ciri-ciri nasihat itu ialah sirran, ayat antakuna sirran, harus rahasia antara kamu dan dia saja. Paham ya? Kalaupun disampaikan secara umum, di forum umum, nasihat secara umum pula. Paham ya? Nasihat secara umum pula, tidak langsung menvonis atau menyebut langsung orang-orang yang dimaksud. Saya paham misalnya? Dengar, selalu entah menasihati apa atau mengingkari sebuah kemungkaran apa begitu, secara umum dengan tanpa menyebut orangnya. Betul ya? Itu yang namanya nasihat. Tapi kalau kemudian di depan banyak orang menegur seseorang di depan banyak khalayak ramai, atau di forum-forum umum disebutkan langsung orangnya fulan bin fulan,
kesalahannya begini, maka saya nasihati dia untuk begini. Itu namanya bukan nasihat, tapi namanya ta'yir. Apa namanya? Ta'yir, melecehkan, menghinakan orang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah punya risalah berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan melecehkan. Di antaranya yang saya bawakan tadi, ciri-cirinya. Nah, ini sebagai faedah ya, Pak ya, sebagai faedah. Nah, yang dilakukan di sini oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah termasuk nasihatun mahmudah, nasihat yang terpuji, karena beliau nasihatnya dicetak seperti ini, namun dengan bahasa umum untuk segenap ahlus sunnah wal jamaah. Nasihati li ahli sunnah umum, paham ya? Umum, tidak khusus untuk satu orang dengan menyebutkan kaitannya. Saya pahami? Maka ini termasuk yang syar'i. Baik, ini dua riwayat yang berbawakan ya. Belum mengatakan setelah itu. Nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahli sunnah, ayataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf. Ayataba'adu, hendaklah mereka menjauh. Yataba'adu, menjauhkan diri, saling menjauhkan diri. An asbabil furqah, dari sebab perpecahan, wal ikhtilaf, dan ikhtilaf. Masya Allah. Karena azakumullah, di sini Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah tidak membawakan tentang asbab perpecahan dan ikhtilaf. Di sini beliau lebih menekankan, membawakan sekian banyak argumentasi dalil yang menjelaskan tentang jeleknya ikhtilaf. Maka di sini perlu disebutkan walaupun dengan ringkas barakallahu fikum tentang asbabul furqati wal ikhtilaf. Apa sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf itu? Sebutkan apa ini? Sebutkan apa enggak? Soalnya sudah mulai kelihatan. Ini gitu. Allah salah. Begini. Nah, lanjut. Yakin? Jangan mandu saya, jangan mandu pandangan tuh. Anda orang tidak kuat ngomong sama saya. Cara kalau itu. Baik. Sebab terjadinya perselisihan sangat banyak. Sangat banyak. Semua sebab ini tadi akan merusakkan ukhuwah Islamiyah di kalangan muslimin, merusakkan persatuan di kalangan muslimin. Di antara asbabul furqah, sebab muncul ikhtilaf yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau melarang kita, la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim wa al-muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. At-taqwa hahuna, taqwa hahuna, taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat fi hasbi imri'in min syarr ay yahqira al-muslim. Al-muslim wa al-muslim kullu al-muslimi al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, itu hadis disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Ya, barakallahu. Ini
semua larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis ini kalau diterjang oleh seorang muslim atau diterjang oleh semua kaum muslimin, maka akan terjadi ikhtilaf bainahum. Terjadi perpecahan di kalangan mereka, permusuhan di kalangan mereka. Makanya dilarang oleh Rasul. Beliau mengatakan la tadabaru, kalian jangan saling memberi punggung saat bertemu. Kamu berpunggung? Hah? Jadi ketemu itu tidak kemudian senyum menatap saudaranya. Ketemu. Yang satu belok kiri, satunya belok kanan, sama-sama ngasih punggung. Itu namanya tadabur. At-tadabur, saling memberikan punggung ketika bertemu, itu satu bentuk pemboikotan, hajar. Kira-kira ada kasus seperti itu menunjukkan itu dua orang lagi akur atau lagi ribut? Lagi apa? Lagi ribut, begitu ya? Menunjukkan adanya permusuhan. Maka at-tadabur sebab perpecahan. Paham ya? La tadabaru, tadabur saling memberi punggung ketika bertemu. Wa la tabaghadu, kalian jangan saling membenci. Tabaghadun, benci. Wa la tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan saling jual beli sistem najis. Wah, jelaskan. Ngasih punggung, paham. Saling benci, paham. Saling hasad, paham. Sekarang apa yang dimaukan dengan najis? Ini sistem jual beli ya. Najis itu ialah menaikkan harga barang, untuk seseorang yang tidak punya niatan membeli barang tersebut. Menaikkan harga barang oleh seseorang, menaikkan harga barang oleh seseorang yang tidak nggak punya niatan untuk membeli barang tersebut dalam rangka untuk menipu sang pembeli sesungguhnya. Itu namanya najis. Jawabannya, saya datang ke sebuah toko apa ya kan? Toko apa ini namanya? Herbal. HP wae herbal. Siapa di sini juragan herbalnya? Hah? Zubair? Hah? Aku Zubair. Contoh tidak apa-apa. Saya datang ke tokonya Abu Zubair mau mencari herbal. Nah, yang mulai ya mencari minyak habbatus sauda kapsul. Saya lagi lihat-lihat barang. Oh ini ada barang ini. Harganya berapa Abu Zubair? Oh Abu Sauda kapsul ini harganya 45.000. Lagi tawar-menawar. Saya katakan mahal. Baca lebih murah. Tiba-tiba datang orang lain, tamam, ke tokonya Abu Zubair tadi, nyerobot akadnya saya sama Abu Zubair. Dan Abu Zubair saya beli 50.000. Saya beli 50.000. Orang ketiga itu sengaja menaikkan harga barang 50.000. Padahal tidak punya niatan untuk membeli. Tujuan dia itu supaya menipu saya akan membeli sesungguhnya, supaya saya yakin dan mantap bahwa harga 45.000 itu murah gitu loh. Orang lain berani mengambil harga 50.000, masuk 45 apa?
Ini saya sudah saya baru datang saya sudah beli. Sudah, Abu Zubair saya beli 45.000. Ada ya saya tawar 40.000 ya Pak kasih ke sama Abu Zubair 45.000. Saya pergi orang ketiga tak senyum-senyum ternyata bolo ya Abu Zubair. Saya tanya orang ketiga itu namanya najis. Orang yang melakukan tindakan najis itu beli. Alasannya lagi akal dengan Abu Zubair 45. Tiba-tiba ada penjual herbal berikutnya. Siapa yang berjual di sini? Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan. Antum beli sama saya di sini. Saya lagi akad sama Abu Sufyan. Itu nama saya Jahar belinya. Saya kasih harga 40.000. Terus dia ngomong, beli sama saya 45 lagi tawar 40.000 sama saya, tak kasih harga 40.000. Abu Sufyan sudah tak kasih harga 39. Sama saya aja tak kasih harga 35. Pusing aku juga 35 dari mana? Untung aja belum. Akhirnya saya pindah. Yang tadinya akad sama Abu Zubair, langsung saya pindah kepada Abu Zubair dapat harga 35. Salah kan? Jadi kayak gitu dari bahasanya. Kalau itu bukan namanya najis. Nah, jadi malam saya Afwan Jidan. Yang kedua tadi bukan itu, nanti yang setelahnya lagi Afwan. Aduh, jadi lama saya. Tadi salah, yang itu tadi terkait dengan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Kok jadi lari ke sana kenapa ya? Jadi yang itu salah. Yang betul yang pertama tadi termasuk dalam bentuk najis. Tadi yang pertama betul ya, yang tadi dinaikkan harganya. Termasuk najis itu ialah seseorang yang memasarkan barang mematok harga yang sangat tinggi di luar harga pasaran dengan tujuan siap untuk adu argumentasi dengan pembeli yang biasa nawar. Ada yang datang, ini berapa harganya? Itu sauda ini. Abu Zubair di orang sini kalau beli itu aloknya minta ampun. Nah, harganya 75.000. Maunya Abu Zubair siap untuk apa? Untuk nanti dia nawar turun ketemunya ya sama kata tadi 45 atau 20.000. Sengaja dia 75. Qadar Allah itu orang tidak sebagaimana yang dibayangkan Abu Zubair. Bukan tipikal orang yang awam kalau beli sesuatu. Ya 75 langsung dibayar 75.000. Abu Zubair. Alhamdulillah. Berapa tuh ini Pak? 45.000 aja sudah untung banyak. Itu 75.000. Ketambahan 30.000 per item. Wah, cepet kaya. Iya. Itu namanya najis. Disebutkan sebagai ulama itu juga termasuk najis. Wala najis. Wala yati' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan janganlah sebagian kalian menjual sesuatu yang sedang ada transaksi jual beli orang lain. Gambarnya tadi itu. Yang tadi disebutkan, saya lagi transaksi dengan Abu Zubair, herbal 45 tadi, saya tawar, belum ada ketemu, muncul Abu Zubair sama saya 40.000. Tindakan Abu Zubair tadi adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh. Karena masih ada akad sama Abu Zubair. Nah, selesaikan akad saya sama Abu Zubair, sudah tidak ada lagi akad, silakan Abu Sufyan menawarkan itu berjual. Terkait dengan pembeli juga begini. Saya transaksi sama Abu Zubair, ada pembeli yang robot, terus saya beli. Makin
Memang dia pembeli, sama-sama pembeli. Saya pembeli, dia juga pembeli. Tapi dia menyerobot akad saya. Saya lagi belum selesai akad yang Nabi Zubair, transaksi ada orang yang menyerobot. Aku yang beli, tidak boleh. Paham ya? Itu semua yang barakallahu fikum bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah, bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, perselisihan, perpecahan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala yaktub ala khitbati akhi. Jangan meminang pinangan saudaranya. Terus yang jangan ini. Apalagi mana berdua? Fulan sedang proses dengan seorang akhwat. Lagi proses. Tiba-tiba datang si Alan. Si Alan, dia orang kedua, ikut nimbrung pada akhwat yang sama, memproses makhifah akhwat yang sama. Dalam keadaan dengan yang pertama belum selesai prosesnya. Dengan Allah itu tidak boleh. Jangan meminang pinangan orang lain. Alasannya si A tadi, si Fulan tadi lagi proses dengan seorang akhwat, tiba-tiba muncul akhwat yang kedua, terus minta diproses oleh si Fulan tadi. Dalam keadaan belum selesai dengan akhwat yang pertama. Itu layak. Jangan khitbahnya orang lain. Walaupun yang kedua tadi jangan terjadi. Soalnya kalau seandainya terjadi ada seorang akhwat yang betul-betul demen, senang sama ikhwan seperti itu, kemudian masuk dalam cara tadi, itu dilarang. Wala yaktub ala khitbati akhi. Paham ya? Betul ya? Ini semua ikhwan sebab terjadi yang perpecahan, ikhtilaf, permusuhan, barakallahu. Nah, disebutkan dalam lafaz yang setelahnya, al-muslim wa akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Tidak boleh memboliminya. Kezaliman sebab permusuhan. Wa la yakdzibuhu. Tidak boleh berdusta dengan dia kalau bicara. Dusta sebab perpecahan. Wa la yahtiruhu. Tidak boleh merecehkan dia, merendahkan dia. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, wala yuslimuhu. Pengertian yuslimuhu, jangan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya dia. Saudara kamu serahkan kepada musuhnya, tangkap. Nih, musuhnya kamu. Kalau ada perang antara kamu dan orang ini, wala yakdzuluhu. Tidak pula mengkhudlan dia. Al-khudlan itu ya barakallahu fikum, saudara kita ini sedang menghadapi sesuatu dan dia sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan spirit dari kita, bantuan moral dari kita, barakallahu. Di saat dia sedang butuhnya, ternyata justru kita ini malah ngapok-ngapokkan dia, nyalah-nyalahkan dia, menyudutkan dia, membela orang lain yang sedang dia hadapi itu. Tindakan kita namanya khudlan. Ada kabar enggak? Ada seorang Sunni. Ada langsung aja wis, pakai sini. Markas Sunnah di pojok ini. Para itu. Di sebelahnya itu ada markas Hizbi. Ada enggak? Ada. Jangan itulah di sini aja. Ada ya, dekat sini ada ya. Maaf, satu ini lagi bersepegang dengan markas Hizbi. Yang di sebelah sana meneror segala macamnya, wah menjelek-jelekkan, nuduh dan segala macam. Masya Allah, masyarakat semua dipengaruhi
dikembangkan opini di masyarakat bahwasanya pondok pojok ini mengalahkan pocong dan segala macamnya, artinya digambarkan jelek, sehingga di sini berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya. Dalam kondisi seperti itu, sedang tegang seperti itu, ada seseorang yang mengaku Ahlus Sunnah, bukan kemudian memberikan moral bantuan spirit kepada teman-teman Ahlus Sunnah yang ada di sini, malah apok kon, ukur kon, apa kalian jawabkan? Kalian itu loh masalahkan Ahlus Sunnah tadi ketika dia bersetegang dengan para hizbiyin. Apa dia malah mengatakan membawa statement umum di tengah-tengah masyarakat? Memang dakwah sebagian orang terlalu keras, selalu senangnya bersetegang dengan kaum muslimin. Semuanya yang mendengarnya langsung paham. Pondok bocor ini, ini orang bocor ini, senangnya terus bersetegang dengan muslimin itu. Akhirnya apa? Semua yang tadi mestinya bersimpati kepada Ahlus Sunnah untuk menghadapi hizbiyin, akhirnya apa? Nggak lagi simpati, tambah dipojok-pojokkan. Ada khudlan, itu namanya khudlan. Layak dulu, tidak boleh menkhudlan dia. Paham ya? Maka tindakan tadi zalim, dusta, melecehkan, menyerahkan temannya kepada musuhnya, khudlan, segala macamnya, itu merupakan asbabul ikhtilaf. Sebab muncul ikhtilaf yang merusakkan ukhuwah Islamiyah. Ini yang saya bawakan yang kelas-kelas ringan. Barakallahu fikum. Termasuk asbabul ikhtilaf. Yang ringan-ringan dulu, yang gede-gede belakangan. Di antara asbabul ikhtilaf wal furqah barakallahu ialah al-munafasah bainal aqran. Persaingan. Al-munafasah bainal aqran, ada persaingan antara dua orang yang selevel. Saingan apa ini? Ya macam-macam. Mungkin saingan bisnis. Munafasah itu kesannya konotasinya sangat jelek, persaingan, jadi sikut-sikutan, cikal-cikalan gitu. Munafasah bainal aqran, dua orang sama. Yang ini memasarkan herbal A, yang itu herbal B, namanya beda, produknya sama. Yang A banting harga, yang ini tekuk harganya, yang ini banting harga. Munafasah bainal aqran, saling jago menjatuhkan sikut-sikutan dalam urusan bisnis. Itu juga merupakan asbab ikhtilaf antara harga dua ini. Paham ya? Itu yang lebih mengerikan lagi barakallahu fikum al-munafasah bainal aqran dalam urusan dakwah. Persaingan antara dua pihak yang selevel dalam urusan dakwah. Munafasahnya bisa dalam bentuk rebutan mad'u. Ini Ahlus Sunnah yang kita bahas sekarang ini, baina Ahlus Sunnah. Karena rebutan mad'u, rebutan tempat taklim, rebutan waktu-waktu kajian taklim, waktu kajian, rebutan lahan dakwah, rebutan kepengurusan dakwah atau yang semisalnya. Munafasah bainal aqran. Itu asbab ikhtilaf yang lebih mengerikan. Kenapa? Yang satu ini orang terpandang punya orang-orang di belakangnya, yang ini juga terpandang punya di belakangnya. Akhirnya grup A, grup B, klub A, klub B, masing-masing dengan jadwal taklimnya, dengan halaqah-halaqahnya, dengan mad'unya, dengan pengikutnya, dengan gayanya. Itu demikian. Ikhtilaf aja ya Pak. Itu merupakan sebab perpecahan ikhtilaf baina Ahlus Sunnah. Ada
namanya munafasah bainal aqran. Ini penyulutnya satu kalimat yang lebih umum lagi, yaitu umur syakhsiyah. Disebut dengan umur syakhsiyah, perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Dari sini akan muncul macam-macam. Tadi munafasah bainal aqran, luhur, senang untuk tampilkan, dikedepankan. Hubbu syuhrah, senang untuk dimasyhurkan, ditenarkan. Barakallahu fikum. Dan semisalnya. Kalau antara penjual herbal, gampang urusannya. Yang disenangkan konsumen. Gitu ya. Produk sama harga murah kan senang konsumen ya. Ya banting lagi. Tapi akhirnya harganya Habbatus sauda, minyak habbatus sauda 60 kapsul 10.000. Alhamdulillah. Iya, tajir-tajirnya ini mati-matian. Ya, salah deh. Tapi masalahnya bainat doa di antara dai-dai ahli sunnah itu perkara yang sangat mengerikan. Al-munafasah bainal aqran. Itu aspek ikhtilaf. Sebab terjadinya ikhtilaf wal furqah. Yang lebih mengerikan lagi, ya semacam tadbi'ul mukhalif, mengklaim vonis bid'ah setiap orang yang menyelisihi dia. Kemudian tasyid menvonis fasik setiap orang yang menyelisihi dia. Atau sekarang dengan bahasa tahzib itu mengklaim hizbi siapapun yang menyelisihi dia. Ini semuanya barakallahu dikarenakan ada satu penyakit barakallahu namanya penyakit ta'assub. Fanatik yang berlebihan kepada seseorang akhirnya membangun al-walah wal barah di atas orang tadi. Ujungnya ialah membid'ahkan, menfasidkan, menghizbikan siapa saja yang berseberangan dengan orang tadi. Ini lebih mengerikan lagi. Merupakan asbab ikhtilaf yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Kacau balau ya. Apalagi yang ikut tampil dalam ajan penghizbian tadi itu, semua pihak lagi mengerikan lagi. Paham ya? Sehingga asbab ikhtilaf kathiratun jiddan baina ahli sunnah wa ghairi. Sebab terjadi perpecahan, perselisihan di antara ahli sunnah sangat banyak. Ada yang sifatnya prinsip, penyimpangan prinsip, ada yang terkait dengan bab muamalah, ada yang terkait dengan bab urusan pribadi yang disangkut pautkan dengan perkara dakwah. Tapi masya Allah lupa saya. Jadi ingat ini. Mestinya kemarin pagi sampaikan itu ya kan ya. Lupa ya kan. Laras. Jadi di antara sebab penyimpangan itu masalah pribadi. Laras. Ini asbabul furqah wal ikhtilaf. Paham kan ya? Dan masih banyak lagi. Maka nasihatnya Syekh rahimahullah di sini, nasihatku kepada ahli sunnati wal jamaah, hendaklah mereka menjauhkan diri mereka dari semua sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan. Sekecil apapun sebab itu, kalau ternyata membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah, tinggalkan. Contoh yang gampang, misal di wilayah Cilengsi, makanya saya jauh-jauh ke Jawa Timur sana, Cilengsi di sini kan. Nah, di wilayah Cilengsi ada seorang ahli adat, ada dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, menerbitkan sebuah jurnal, paham ya? Namanya apa? Nama jurnalnya? Jurnal Mubarak misalnya begitu. Salah. Gitu ya. Jurnal Mubarak. Ahlu sunnah.
dikenal di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan Salafiyin, di Cilengsi khususnya, tempat-tempat sekitar, baina muslimin, semuanya masuk dengan sekali. Tiba-tiba ada yang memunculkan media baru, Apa itu? Namanya apa? Tuh, media apa? Jurnal juga, atau mungkin sebesar itu, majalah Asy-Syabab. Ternyata kemunculan majalah yang satu ini menghebohkan Salafiyin, menghebohkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasak kusuk kurang bagus, entah dikarenakan pemimpin usahanya orang yang tidak beres, bermasalah, atau meresahkan sebagian Salafiyin yang lainnya, atau dikuatkan muncul perpecahan di kalangan Salafi di Cilengsi. Ya. Akhirnya dikuatkan ada grup Mubarak, grup Asy-Syabab. Sekarang begitu, maka yang satu itu harus disingkirkan, jauhkan asbabul khilaf. Maka seorang sunni yang akil, yang berakal, barakallahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakal, ketika dia menerbitkan berikutnya kok ternyata menimbulkan masalah yang sangat besar, menghebohkan Ahlus Sunnah, menghebohkan Salafiyin, bangsa mereka, harus terjadi dua klub, langsung tutup. Kenapa? Itu merupakan sebab ikhtilaf di kalangan Salafi. Apakah boleh memperbanyak masalah? Gak disalahkan, silakan. Tetapi kalau tidak menimbulkan keresahan, tapi kalau ternyata menimbulkan sebuah keresahan yang heboh di kalangan Salafiyin Ahlus Sunnah, tinggalkan. Contoh masalah ini langsung saya tanyakan kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani waktu itu beliau masih ada di Damaj, belum lama saya pulang, terkait dengan kasak-kusuk terkait dengan masalah. Beliau sempat mengeluarkan statement ketika itu. Kalau seandainya masalah itu membuat khilaf di kalangan Salafiyin Ahlus Sunnah, utrukuha, tinggalkan. Ya? Sangat jelas. Kenapa? Sebab khilaf. Ternyata tidak ada masalah ketika itu. Karena kalau itu tidak ada masalah. Hanya beberapa orang saja yang memang tidak beres, yang tidak senang. Belintir orang saja. Tapi kalau sudah menghebohkan dunia Salafiyin, tinggalkan. Jangan ada yang komentar, arti dakwah itu cuma dikuasai oleh jurnal Mubarak. Dakwah itu berarti dikuasai oleh orangnya juga berarti. Pesan Mubarak itu berarti tidak boleh ada orang lain yang berkiprah dan segala macamnya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan begitu cara pandang yang bagus. Ketika muncul kegelisahan dan keresahan seperti itu di kalangan Salafiyin, gabung sama teman-teman yang lain, kan begitu. Tahun bersama yang lain yang sudah ada ketika itu, besarkan, kembangkan bersama, dakwah bersama, kan begitu. Kamu berkiprah di tempat kamu masing-masing dengan ta'awun dengan teman-teman yang lain sebagaimana biasa. Kenapa? Dikarenakan tindakan kamu memunculkan sebuah masalah baru, ternyata menimbulkan masalah besar. Itu kalau yang akil, orang yang berakal sehat. Kalau kamu masih mau meneruskan tindakan seperti itu, maka adalah orang yang membuat keresahan di kalangan Ahlus Sunnah. Saya ya, contoh itu contoh. Begitu pula yang semisal. Contoh yang lain. Masya Allah. Jam 2. Masya Allah. Tak pikir masih jam berapa tadi? Jam 2. Contoh yang lain. Misal. Mau wilayah mana nih? Contohnya ini. Wilayah mana?
Wilayah mana? Bogor. Itu ya. Kalau itu. Di wilayah Bogor itu ada majelis taklim atau disebut dengan muassasah, gitu ya. Yayasan Ahlussunnah wal Jamaah yang menaungi majelis taklim di situ. Masya Allah. Ahlussunnah yang salafi. Barakallahu. Semua Ahlussunnah, semua salafiyin tahu ini di pokok ini tempatnya salafi. Para mereka ta'awun dakwah dari situ, mereka menyebarkan ini dari situ, mengadakan kajian-kajian, taklim, daurah, muhadarah dan segala macam kegiatan, koordinasi segala macam di situ. Ma'ruf ya. Ada yang punya ide atau mungkin ada sesuatu gitu. Kita bikin yayasan kedua. Yang tempatnya ya di sekitar Bogor. Yayasan yang kedua. Sekali lagi, ketika menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan Ahlussunnah wal Salafiyin, menimbulkan ada perpecahan di kalangan mereka, perseteruan dan permusuhan di kalangan mereka disebabkan adanya upaya memunculkan yayasan yang kedua ini, barakallahu fikum. Akhirnya dari grup ada grup Bogor, ada grup Bojong, barakallahu fikum. Kalau boy ya, barakallahu. Maka orang yang tak akan sehat tidak akan memunculkan yayasan kedua tadi. Kenapa? Karena yusabbib al-furq wal ikhtilaf bain salafiyin, menyebabkan terjadi perpecahan dan proses yang sangat panjang di kalangan salafi. Dan harus bikin itu sudah ada. Tinggal antum kembangkan, kamu ta'awun syar'i bersama dengan ikhwanukum Ahlussunnah tempat tersebut. Maka tidak usah bikin yang lain. Kecuali kalau tidak ada masalah. Disepakati ini pusat. Kita kembangkan di pelosok-pelosok, di wilayah sana ada masjid taklimnya, sana, semua di bawah satu koordinasi. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Kenapa tidak menimbulkan furqah dan ikhtilaf bain Ahlussunnah? Tapi kalau menimbulkan furqah dan ikhtilaf, adawah, permusuhan, syahna, perseteruan, tabaghud, saling membenci, saling hajir-hajiran, tahdir-tahdiran dan segala macamnya. Toto itu orang yang berakal sehat. Wah, al-muhim ini nasihat barakallahu fikum, nasihatun muhimmatun jiddan, semacam kayak sebuah kaidah. Jauhi semua dan segala sesuatu yang menyebabkan munculnya terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan Ahlussunnah. Apapun sebabnya, sekecil apapun sebabnya, coba. Ini sangat muhim, dan ini membutuhkan jiwa besar, membutuhkan kesabaran, membutuhkan halim, sabar, memaafkan, membutuhkan yang namanya hikmah, kearifan, bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu yang butuh itu. Rata-rata munculnya berbagai macam perselisihan yang ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ingkar Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu karena ini tidak mengindahkan nasihat beliau rahimahullah ini. Di zaman sekarang ini kalau boleh saya menilai, banyak di tempat-tempat atau banyak di berbagai macam tempat dan wilayah adanya tipikal Ahlussunnah wal Jamaah yang memang suka ribut. Tipikal Ahlussunnah wal Jamaah suka ikhtilaf. Semata-mata tidak suka dengan si fulan, dengan si alam, tidak cocok dan segala macamnya, langsung bikin keributan. Semakin ribut semakin senang, semakin ramai semakin semangat.
Dan mestinya bikin keributan. Ada tipe-tipe seperti itu. Allah musta'an. Maka yang penting harus dinasihati, tegur, taqullah, anfusikum, taqullah bi ta'watikum, takwa kepada Allah pada jiwa-jiwa sekalian, dakwah kalian. Dakwah itu bukan dagelan, bukan permainan. Serius, ibadah kepada Allah. Barakallahu. Nah, apalagi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah diistilahkan sebagai dakwatun mustahdatsah. Disebut dengan dakwatun mustahdatsah. Kalimat ini saya dengarkan langsung ketika saya menanyakan sesuatu kepada Syekh Abdul Rahman Al-Ajani di Masjid Nasrullah. Saya masih di Yaman ketika itu. Jangan beliau belum menyatakan kata-kata ini yang namanya dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah, dakwatun mustahdatsah. Tahu maknanya? Dakwah yang dijadikan sasaran didik semua pihak di luar Ahlussunnah. Mereka semuanya mengarahkan panah-panahnya kepada Ahlussunnah. Semuanya serang dari semua sisi. Maka pada tentunya Ahlussunnah itu membutuhkan ukhuwah yang bagus, persatuan yang bagus. Tolong memperkuat internal mereka yang solid gitu, yang kuat, yang akur, yang bagus. Jangan suka ribut, jangan suka ikhtilaf, jangan suka perpecahan. Maka nasihat ini sangat muhim juga. Ayyataba'adu, mereka menjauhkan diri mereka an asbabul furqah wal ikhtilaf, dari sebab munculnya perpecahan dan ikhtilaf. Allahul musta'an. Nanti akan dibawakan di sini sama Syekh rahimahullah tentang adillah yang menunjukkan al-khilaf syarr, khilaf itu sangat jelek, sekaligus sebab kenapa muncul ikhtilaf di kalangan Ahlussunnah. Barakallahu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Yaitu ba'da insyaallah taala. Ba'da al-asr mubasyaratan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita huna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.